Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hozami dengan NIM 230101035 kelas 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf yang bertema sumber ajaran tasawuf. Sebelum kita memasuki pembahasan sumber ajaran tasawuf, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari agama, bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, agar manusia tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sekejap saja. Sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan tasawuf? Selanjutnya, sumber ajaran tasawuf. 1. Unsur dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber utama tasawuf, di mana seruan Al-Quran untuk bersifat zuhud. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhir ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan Rasulullah sebagai sumber kedua tasawuf. Kezuhudan Rasulullah dan kesederhanaan beliau. Jika mencermati sirah sejarah hidup Nabi, maka akan terpapar dengan jelas bahwa ada hubungan erat antara pola hidup Rasulullah yang penuh kezuhudan dan kesederhanaan dengan kehidupan kaum zuhud di masa permulaan Islam. Kemudian kaum sufi sejati setelah mereka yang menempa diri mereka dengan aneka macam riyadhah dengan tujuan meminimalisir tuntunan-tuntunan fisik agar jiwa mereka mudah menjalankan berbagai macam ibadah, berkomunikasi dengan Allah dan berdekatan dengannya. Kehidupan sahabat dan khulafaur rasyidin sebagai sumber ketiga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan tokoh panutan bagi kaum muslim dalam hal zuhud dan ibadah. Sejarah mencatat bahwa setelah menjabat sebagai khalifah dan memegang kendali kepemimpinan umat Islam, beliau semakin zuhud dalam hal makanan dan pakaian dan qanaah dengan segala keterbatasan materi. 2. Umar bin Khattab. Khalifah Umar tidak lebih rendah dari Abu Bakar dalam masalah penghiasan diri dengan perilaku zuhud dan komitmen hidup sederhana, sampai-sampai ia pernah berkhutbah di depan masyarakat dengan busana penuh tambalan untuk mendorong mereka agar qanaah menerima rezeki apa adanya. Diriwayatkan dari Abu Utsman Al-Hind, ia berkata, aku lihat 12 tambalan di baju Umar bin Khattab saat ia berkhutbah. 3. Utsman bin Affan. Tidak kalah dengan kedua pendahulunya, Utsman bin Affan juga giat beribadah dengan berbagai cara yang dimampuinya. Ia banyak membaca Quran, bahkan menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Sirin, yang menghidupkan malam dengan menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. 4. Ali bin Abi Thalib juga merupakan model panutan dalam hal zuhud. Misalnya, ia lebih memilih mengenakan pakaian bertambalan karena menurutnya hal itu dapat menjadi medium untuk mengkhusyukkan hati. Diriwayatkan dari Umar bin Qais bahwasanya Ali diperlihatkan sebuah kain sarung yang penuh tambalan, lalu dimintai komentarnya. Ia pun berkata, ia dapat mengkhusyukkan hati dan dapat diteladani oleh orang mukmin. 2. Unsur luar Islam. Menurut teori Ignaz Goldziher, ia mengatakan bahwa tasawuf merupakan salah satu warisan ajaran dari berbagai agama dan keyakinan tersebut sudah ada dan berkaitan dengan Islam. Dia bahkan berpendapat bahwa beberapa ide berasal dari Al-Quran merupakan hasil pengolahan ideologi, agama, dan keyakinan lain. Selain faktor agama dan kepercayaan lainnya, Islam merupakan unsur pengaruh agama Kristen, Hindu, Buddha, Yunani, dan Persia. Pengaruh unsur agama Kristen terlihat pada ajaran tasawuf menekankan pada asketisme dan kehidupan miskin. Sudah selesai pembahasan kita pada kali ini. Semoga di pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.